Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 184. Di halaman 184 baris ketiga dari bawah ada kalimat faslun fima yata'allaqu bil mayyit. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bisafati Rasulillah, berkati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan perhatikan 184 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal. Bahasan pasal kita pada malam ini adalah fima yata'allaqu bil mayyiti, menerangkan perkara yang berhubungan dengan mayit, perkara yang berhubungan dengan jenazah, perkara yang berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di antaranya min ghuslihi, yaitu memandikan mayat. Hukumnya apa memandikan mayat?
bacanya uginnya di dhammah ghuslihi. Karena dengan dibaca ghuslihi artinya memandikan wajib yang disertai dengan niat. Tapi kalau kita bacanya salah, ghusli itu mencuci yang tidak butuh niat, mencuci piring, mencuci baju, mencuci sendal, itu bahasa Arabnya ghusli. Kalau mandi wajib, adus, mandi mayit, maka harkatnya bukan ghusli tapi ghusli. Itulah perbedaan antara fathah dan dhammah dalam bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab itu tidak boleh sembarangan baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bagus. Tapi kalau Bapak baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim, batal Fatihahnya, tidak sah salatnya dan kufur. Padahal cuman bedanya ta sama tu doang. Tapi akibatnya batal. Wa takfinihi, dan mengkafankan mayit. Wassalatu alaihi, dan sholat atas mayit. Kalau bahasa kita di penjaringan ini kalimatnya mensolatkan mayit. Sebenarnya bukan mensolatkan mayit, tapi sholat untuk mayit. Karena kalau mensolatkan mayit berarti mayitnya dirukukan, mayitnya disujudkan. Mensolatkan mayit. Kalimat yang benar sebenarnya sholat untuk mayit. Yang sholat kita, tapi pahalanya untuk mayit, bukan mensolatkan. Tapi karena di penjaringan ini sudah kadong bahasanya mensolatkan mayit, ya ikut aja lah. Padahal salah sebenarnya. Kalau memandikan mayit benar, memang dimandikan mayitnya. Wadabnihi, dan menguburnya. Nah, semoga dengan kajian pada malam ini tidak ada lagi pertanyaan, Pak Ustadz, apakah itu tahlilan di rumahnya mayit itu wajib apa enggak? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Apakah kita baca Quran, satu Quran di kuburan mayit wajib apa enggak? Mudah-mudahan setelah malam ini tidak ada lagi pertanyaan yang berhubungan dengan mayit, karena kita sudah bahas pasalnya pada malam ini. Kita lanjutkan. Wa yalzamu, dan mesti wajib ala tariqi fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah. Wajib dengan hukum fardu kifayah. Kita pelan-pelan aja supaya masuk. Jika ada pertanyaan, apakah tahlilan di rumah mayit itu wajib? Apa ngaji Quran di kuburan itu wajib? Apa ngaji satu khataman itu wajib? Apa ngaji 40 hari itu wajib? Seminggu enggak? Jawabnya begini. Yang 4 saja tadi, ghuslihi memandikannya, takfinihi mengkafankannya, wassolati alaihi dan sholat atasnya, wadabnihi dan memendamnya mayit itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan fardu kifayah itu lihat di layar, ini ijma'an, semua ulama sepakat, baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu semua sepakat bahwa yang 4 atas mayit itu fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Mana ada tahlilan wajib? Menyolatkan saja fardu kifayah. Apa fardu kifayah?
Bapak rekam suara saya dengan hati Bapak, dengan memori hati Bapak. Fardu kifayah itu definisinya adalah bihaitsu fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqin. Pendek. Bihaitsu fa'alal ba'du saqatal harju anil baqin, cuman 4 suku kata yang artinya ketika sebagian kita sudah melaksanakan yang 4 ini, maka yang tidak ikut melaksanakan itu gugur kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Kita contohkan sekarang, guslihi, memandikan mayit itu fardu kifayah. Yang penting ada yang memandikan di antara warga kita. Cukup perwakilan saja, nggak usah satu RT kumpul di situ mandiin semua, nggak usah ruwet. Cukup ada perwakilan. Watakfinuhu, watakfinihi, membungkus mayit, cukup 2 orang, 3 orang sebagai perwakilan saja yang sudah dipercaya oleh kita untuk mengkafankannya. Tidak mesti satu RW turun semua mengkafankan mayit, nggak mesti. Begitu juga dengan sholat wadafnihi, menguburkan mayit, cukup sebagian kecil saja yang penting dikubur. Tidak semua harus menguburkan, kuburannya juga kecil. Bagaimana kalau turun satu RT? Itu yang dimaksud fardu kifayah. Bihaitsu fa'alal ba'du saqatal harju anil baqin. Berbeda dengan sholat dhuhur, fardunya fardu ain. Bagi orang yang sholat dapat pahala, gugur kewajiban. Bagi orang yang tidak sholat, dosa dan tidak gugur kewajiban. Itu namanya fardu ain. Nah, fardu kifayah ini fil mayyitil muslimi, dalam mengurus mayit yang muslim. Dan juga muslim itu ghairal muhrimi, muslim yang tidak sedang ihram. Bagaimana kalau muslim tapi sedang ihram? Nanti ada pasalnya nanti. Wasyahidi, dan orang muslim yang mati syahid. Dan orang yang muslim mati syahid itu nanti ada pasalnya, karena pengurusannya berbeda dengan muslim yang meninggal normal. Orang mati syahid itu khusus dan spesial. Dan syahid juga ada 3 kelas syahid. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Nanti bahasanya panjang syahid. Syahid akhirat diantaranya meninggal malam Jumat. Bagi ibu-ibu meninggal saat melahirkan, syahid akhirat, syahid. Anak kita meninggal di pondok pesantren, itu syahid yang akan menolong kita. Maka betapa bodoh kalau kita punya anak meninggal di pondok sampai nuntut pondok pesantrennya, betapa bodoh. Karena anak kita sudah syahid, nanti akan menolong kita di dunia. Tapi itu pun tergantung kasusnya, enggak setiap malam Jumat, enggak setiap wanita melahirkan termasuk syahid. Saya pernah dapat penuturan dari jamaah, Pak Ustadz minta doanya, katanya empok saya meninggal kemarin, syahid Pak Ustadz, empok saya tuh syahid banget. Oh, pakai banget? Iya, syahidnya double. Kenapa double? Yang pertama dia meninggalnya malam Jumat, saya bilang iya syahid kalau malam Jumat. Yang kedua dia meninggalnya waktu melahirkan. Oh benar, syahid, double syahidnya. Emang suaminya kemana? Belum punya suami. Astagfirullah. Di mana syahidnya? Penjinah mati kok syahid. Jadi tergantung lokasi dan sebagainya. Nah, yang diwajibkan kepada
kita sebagai umat Islam dengan wajib kifayah tadi, dengan fardu kifayah itu ada arba'atu asya'a, yaitu 4 perkara. Cuman 4 yang wajib. Selain ini nggak ada kata-kata wajib, nggak ada. Yang wajib ini hanya 4. Yang 4 pun fardu kifayah, wajib kifayah, bukan wajib ain. Apalagi selain daripada yang 4. Apa diantaranya 4 item yang wajib kifayah? Gusluhu, yang pertama memandikan mayit, wajib kifayah. Kedua, takfinuhu, mengkafani mayit, wajib kifayah. Wassalatu alaihi, dan sholat atas mayit, wajib kifayah. Cukup 1 kali saja disolatin. Yang ketinggalan jangan maksa pengen nyolatin, nggak usah. Takut kelamaan mayitnya disolatin yang belakang, nanti mayitnya keburu bangun, maka nggak usah yang belakang nggak usah sholatin. Wadabnuhu, dan mengubur mayit, wajib kifayah. Sampai-sampai memandikan mayit itu wajib. Bagaimana kalau mayit itu sudah basah karena matinya tenggelam sampai 1 hari 1 malam di laut, kan udah kuyup? Apakah tetap wajib dimandikan? Dia di layar walau ghariqan, walaupun mayit itu tenggelam sudah basah kuyup, wajib tetap dimandikan, hukumnya wajib. Kena mandi mayit itu bukan karena kering dan basahnya, memang kewajiban kita saja. Sampai-sampai kena wajib mengurusin mayit hal yang 4 ini. Wa illam ya'lam bil mayyiti, dan jika tidak mengetahui bil mayyiti, kepada mayit, illa wahidun, kecuali 1 orang saja, maka ta'ayyana alaihi ma dzukir, maka jadi tentu fardu ain kepadanya pengurusan mayit tersebut. Tetapi kalau kita menemukan sosok mayit, kita hanya seorang diri di pedalaman, tidak ada warga, tidak ada orang di situ. Kalau kita laporan ke warga, mayit keburu diganyang serigala, keburu dimakan hewan buas, maka kepada yang menemukan tadi hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Itu bukan fardu kifayah lagi, tetapi fardu ain kepadanya mengurus sampai selesai, wajib kepada dia sendiri kalau tidak ada orang lain. Tapi kalau masih ada orang lain, jangan coba-coba mengurus mayit sendirian, nanti kena kasus. Kayak di Muara Baru kemarin ada sosok mayit yang dibungkus ditemukan oleh seseorang. Kalau dia berani buka sendiri, dia pasti kena kasus. Maka dia tidak berani buka sendiri. Rame-rame lapor polisi, baru sama Pak Polisi dibuka. Itu aturannya, karena kita tidak hidup sendiri. Tapi kalau kita hidup sendiri, itu wajib ain kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Sadisnya manusia di zaman sekarang. Udah dibunuh, dimutilasi, badannya di mana, kepalanya di mana. Ya Allah, manusia itu lebih kejam dari hewan. Wa ammal mayyitul kafiru, adapun mayit kafir,
Apakah kafirnya sogiron, masih kecil, ghairu mumayyizin, belum mumayyiz, masih bocah? Maka lihat di layar, pas-sholatu alaihi haramun wa batilatun, maka menyolatkan mayit kafir itu hukumnya haram dan batal sholatnya. Hati-hati, jangan menjual kata toleransi sampai mau menyolatkan mayit kafir. Di zaman sekarang ini sudah terjadi. Yang meninggal kafir minta disolatin, imamnya dibayar besar sama keluarganya, ustadznya mau nyolatin si kafir anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, haramun, haram. Kan mayitnya masih bocah, walaupun masih kecil, walau sogiran. Adapun hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bocah yang lahirlah dalam keadaan fitrah, itu urusan Allah, hablum minallah. Tidak akan disiksa oleh Allah kalau masih kecil, tapi urusan hablum minan nas, menyolatkan mayit kafir hukumnya haram dan batal. Ustadz, kafirnya itu baik banget, sama masjid suka nyumbang. Kalau musim korban dia juga kadang-kadang ngasih korban ke masjid. Sama ustadz baik, sama orang masjid sering ngasih amplop. Santunan yatim piatu, sering dia nyantun yatim piatu. Bagaimana? Harabian kana audimian, baik itu kafir harabi atau kafir zimi, tetap sama hukumnya haram. Tidak ada di sini. Saya ingatkan saja kepada jamaah. Termasuk haram juga menyolatkan mayit muslim, dia KTP-nya Islam, tapi matinya bunuh diri, itu juga haram disolatkan. Karena orang yang mati bunuh diri itu berarti sudah tidak mau menerima takdir dan iradah Allah. Diuji oleh Allah, dia tidak mau menghadapi ujian Allah, ditentukan hidupnya begitu oleh Allah, dia tidak mau menerima ketentuan Allah. Kata Allah di dalam hadits qudsi, siapa orang lam yardha biqada'i, tidak ridha, tidak senang dengan ketentuanku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak syukur atas nikmatku, walam yasbur ala bala'i, dan tidak sabar atas ujian hidup dariku, fal yakhruj min baini ardi wa samai, silahkan keluar, jangan berpijak di atas bumiku dan jangan bernaung di bawah langitku, wal yatlub robban siwaya, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Berarti sudah diusir Allah, berarti sudah murtad, sudah kafir. Maka hukumnya menyolatkan mayit muslim yang bunuh diri itu hukumnya haram. Bagaimana kalau menyolatkan mayit muslim yang overdosis, minum kebanyakan mati, masih wajib menyolatkan. Karena overdosis, karena minuman keras, itu cuman dosa. Urusannya dengan fikih, bukan dengan akidah. Dosa sebanyak apapun mungkin diampuni oleh Allah, karena Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bih. Allah bisa mengampuni dosa sebesar apapun kecuali dosa musyrik, dosa murtad yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa sebanyak apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana
dengan sahabat-sahabat Nabi yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sahabat yang membunuh Sayyidina Hamzah? Dosanya sudah terlalu besar. Bagaimana dengan kisah seorang preman yang membunuh 100 orang? Awalnya 99 masyarakat biasa, datang seorang kiai minta taubat. Kiainya mengatakan, kamu tidak akan diterima taubatnya karena sudah membunuh 99 orang. Akhirnya preman itu naik pitam, akhirnya kiainya dibunuh. 100 orang mati di tangan dia bersama kiai. Tapi karena itu urusan dosa, mati di perjalanan, diampuni semua dosanya oleh Allah, dan preman itu masuk surga. Kalau soal dosa, innallaha yaghfiru dzunuba illa yusyraka bih. Tapi kalau sudah urusan akidah, urusan musyrik, urusan murtad, Allah tidak akan memberikan ampunan. Itu urusannya akidah, teologi, bukan fikih lagi. Hati-hati. Bukan berarti pengajian ini melegalkan minuman, bukan ya, tapi menjelaskan hukum apa adanya. Wa yajuzu, dan boleh gusluhu memandikan kafir fil halaini pada dua hal. Ini juga diperpanjang, nggak usah diperpanjang lah, nggak usah diurusin aja kafir malah. Wa yajibu, dan wajib takfinu dhimmi, membungkus kafir dhimmi, wa dafnuhu, dan memendamnya dan menguburnya. Dan di Indonesia nyaris tidak ada kafir dhimmi. Karena kafir dhimmi itu adalah seorang kafir yang mengikuti aturan dan hukum Islam, baru disebut kafir dhimmi. Sedangkan di Indonesia hukumnya saja bukan hukum Islam, bagaimana disebut kafir dhimmi? Nah, tetapi ingat lanjutnya, dunal harabi, tidak diperbolehkan kepada kafir harabi, wal murtad, dan orang murtad. Nah, minimal yang bunuh diri itu masuk kepada orang yang murtad. Maka orang yang murtad, lihat di layar, fala yajibu takfinuhu, tidak wajib dikafankannya, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikuburkan, tidak wajib disolatkan. Bahkan ini, boleh saya membaca ini? Boleh? Baca aja ya. Orang yang murtad, orang kafir harabi nih, kafir harabi dan murtad tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikubur di kuburan muslim. Bal yajuzu, tetapi diperbolehkan igra'ul kilab, kita mengarahkan anjing-anjing galak, serigala kelaparan, ala jipatihima, untuk memangsa bangke kafir harabi dan murtad. Sadis ya? Bukan saya yang membaca, bukan saya yang ngomong, tapi hanya saya membaca. Bal yajuzu, boleh igra'ul kilab, mengarahkan anjing-anjing galak, serigala kelaparan, ala jipatihim, untuk memangsa bangkainya kafir harabi dan kafir murtad. Jamaah sebagai saksinya, itu bukan statement saya. Saya hanya membaca. Jika ada yang keberatan, silahkan baca kitabnya. Di Jakarta, di Penjaringan, nggak ada kilap, nggak ada anjing galak, nggak ada serigala yang kelaparan. Berarti boleh saja orang-orang ini kalau mati kita buang aja ke laut biar jadi makanan ikan. Boleh, daripada repot-repot ngurusin. Sadis ya.
Wa ammal muhrimu, dan adapun mayit yang sedang ihram, idza kupina, apabila dikafani, fala tustaru suhu, maka tidak boleh ditutup kepalanya. Adapun orang yang sudah ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, nawaitul hajja wa ahramtu biha, nawaitul umrata wa ahramtu biha, meninggal dalam keadaan ihram, maka kalau dimandikan, dikafankan, mohon kepalanya jangan ditutup, karena orang yang sedang ihram tidak boleh menutup kepalanya. Berbeda dengan mayit biasa. Kalau mayit biasa kan dipocong, ditutup kepalanya, wajahnya dipocong. Orang yang sedang ihram itu pocongannya diturunin ke bawah, wajahnya, kepalanya jangan ditutup, biarkan terbuka karena dia sedang ihram. Begitu juga wala wajhul muhramati, dan tidak boleh menutup wajah-wajah orang wanita yang sedang ihram. Nah, ini di sini juga nanti ada hal yang beda dengan kita. Selama ini kalau tim jenazah mengurusi mayit, setelah selesai dimandikan lalu mayit itu dikafani, dibungkus. Biasanya bungkusnya pakai bungkus apa? Kainnya. Ada yang tahu? Biasanya kainnya adalah kain yang paling murah, yang orang hidup tidak mau pakai kain itu. Kalau nggak salah namanya wori kainnya. Kain yang paling murah dan tidak berharga, sampai-sampai orang hidup tidak mau memakai kain tersebut karena jeleknya. Padahal nanti kita bahas, boleh-boleh saja sebenarnya membungkus mayit itu bukan dengan kain wori, boleh, silakan. Bahkan dianjurkan membungkus mayit itu dengan kain yang dia senangi waktu hidupnya. Itu abdulnya. Waktu hidupnya dia senang dengan kain senwos, silakan nanti kapankan pakai kain senwos. Waktu hidupnya dia senang pakai tetron, silahkan pakai tetron kapannya, silahkan. Waktu hidupnya dia senang pakai kain katun, silahkan bungkusnya pakai kain katun, silahkan, tidak dilarang, nggak mesti putih. Orang Jawa senangnya pakai batik, bungkus pakai batik. Cuman kalau bungkus pakai batik jadi pocongnya nggak lucu ya, nggak takut masa pocong batik. Nggak mesti worry sebenarnya, kayak apapun silahkan. Nanti kita bahasnya. Nah, wa amma syahidu, dan adapun orang yang mati syahid, fala yusalla alaihi, maka tidak mesti disolatkan kepadanya. Adapun orang yang mati syahid, fala yugsalu, jangan dimandikan. Lihat di layar, fala yugsalu, jangan dimandikan. Karena kalau orang mati syahid dimandikan, nanti darahnya luntur ke bawah air, dan itu merugikan bagi orang yang mati syahid, karena darah dia itu akan jadi tinta emas pencatat bahwa dia berperang sampai mati syahid. Tidak boleh dimandikan. Bahkan wala yukfanu, tidak boleh dikafankan. Tidak boleh dikafankan dengan kain wori apapun, kubur bersama pakaian yang berlumuran darah. Karena darah itu akan menjadi tinta emas yang menjadi saksi di depan Allah bahwa dia telah mati syahid. Bahkan wala yusalla alaihi, nggak usah disolatin, dia sudah pasti masuk surga Allah, nggak usah disolatin lagi. Cuman wajib dikuburkan saja.
takut mengganggu kesehatan orang yang hidup. Maka di sini dikatakan wa amma syahidu, dan adapun orang yang mati syahid fala yusalla alaihi, tidak mesti dimandikan, tidak mesti disolatkan, tidak mesti dikafankan, kama dzakarahu biqaulihi, seperti yang ditutur oleh musannif dengan kata-katanya nanti akan datang, wa isnani, ada dua golongan manusia, layu salani, yang tidak mesti dimandikan, walayu shalla alaihima, dan tidak mesti disolatkan, karena dua golongan ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja? Untuk lebih jelasnya insyaallah akan kita ketemu malam Kamis yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.